Ustadz, benarkah orang yang sudah meninggal, ruhnya masih ada di dalam rumah kita selama 40 hari? Ruh seorang yang sudah mati berada di ruang rumah kita. Ada yang berkata selama 3 malam, ada yang sampai 40 malam. Kasihanlah, ruhnya lagi diam di rumah, jasadnya di kuburan. Terus ngapain jasadnya di situ, kasihan sendirian? Kalau orang sudah di alam kubur, kemudian akan dikembalikan ruhnya. Buat apa Allah kembalikan ruh? Supaya proses langkah awal hisab. Tapi hisab yang masih istilahnya ringan, menghadap mungkar nakir. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab saat menghadapi mungkar nakir. Seandainya kita berhasil lolos dari pertanyaan dan kita bisa menjawab seluruh pertanyaan mungkar nakir, berarti akan kita menikmati. Kalau lagi menikmati di alam kubur, bahagia, kuburan kita menjadi raudhatu min riyadil jannah, taman dari taman surga. Buat apa ruh kita keluar dan diam di rumah kita selama 40 malam? Sebaliknya, kalau kita tidak lulus untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, berarti kita akan menghadapi kesiksaan yang amat pedih di dalam kubur. Dan tidak mungkin orang itu saat disiksa masih nyawanya bisa jalan-jalan kemana-mana, termasuk mampir ke rumah dan diam di rumah selama 40 malam. Itu semuanya hanya diperkirakan atau perkataan orang, tapi tidak ada dalil pun di dalam Quran atau hadis ruh kita akan diam di rumah kita selama sekian malam. Ruh kita berada di dalam tubuh badan kita. Saat kita dikuburkan, Allah kembalikan ruh kita akan menghadapi mungkar nakir. Kalau anda lagi menikmati bahagia, berarti akan merasakan kenikmatan tersebut bukan hanya jasad kita, tapi jasmani dan rauhani kita. Kalau ruh kita terpisah dan dia diam di rumah untuk melihat kondisi dan keadaan di rumahnya, bagaimana keluarganya. Terus kalau ada di antara keluarga, ketika ada ruh seorang meninggal, dia masuk ke rumahnya. Terus ternyata istrinya dah nangis setiap malam. Pasti dia sakit hati. Bukan sakit hati, ya sakit ruh. Apalagi kalau istrinya nikah. Kau malah tinggalin aku meninggal malah kamu nikah. Berarti ruhnya lagi sibuk urusan keluarga. Ini semuanya tidak masuk akal. Makanya jemaah sekalian, jangan terlalu percaya hal-hal yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia di alam kubur, berarti ruh kita akan disibukkan dengan kebahagiaan. Kalau kita lagi di alam kubur disiksa, na'udzubillah min zalik, berarti ruh kita akan kesibukan dengan azab, na'udzubillah min zalik. Dalam kitab Durratun Nasihin, kemudian dalam kitab-kitab lainnya, ulama memberikan penjelasan. Ada satu hadis daripada baginda Nabi SAW atau suatu riwayat, atau kama qala Nabi SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal mu'min, ketika seorang beriman itu meninggal dunia, maka dia akan berkeliling haula darihi syahra, mereka akan berkeliling di sekitar rumahnya sekitar selama 1 bulan untuk memperhatikan anak cucunya, pasangannya, keluarganya, orang tuanya yang ditinggalkan. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membagi hartanya secara syar'i, atau mereka membayarkan hutang-hutangnya, atau mereka malah saling menzalimi karena harta warisannya selama 1 bulan.
kemudian dia akan berada di kuburannya, di sekitar kuburannya selama 1 tahun untuk menyambut atau melihat siapa saja yang mengunjungi kuburannya. Maka setelah 1 tahun ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan arwah lainnya. Dalam riwayat yang lain juga, hadis riwayat Ad-Dailami dan Abu Darda radhiyallahu an mengatakan bahwasanya selama 1 bulan orang yang meninggal itu masih berada di sekitar rumahnya, kemudian 1 tahun kemudian berada di tempatnya atau di kuburannya, kemudian mereka melihat siapa yang datang mengunjunginya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama juga dengan demikian bahwasanya mereka masih berada di dalam rumahnya. Namun ada perbedaan pendapat tentang riwayat daripada hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini adalah lemah, ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis palsu. Namun tidak terlepas daripada itu semua, kita yang percaya menganggap bahwa roh itu masih ada di sekitar rumah kita, mari kita berbuat baik kepada orang yang meninggalkan kita. Artinya kita mengirimkan doa, kita membagi dengan secara syariat warisan mereka, kita membayarkan hutang-hutangnya. Terlepas dia berada di rumah ataupun berada di alam barzakh, mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan oleh keluarganya yang telah ditinggalkan. Jadi kalau ada yang percaya mereka masih di rumah, silahkan. Ada yang percaya mereka sudah berada di alam barzakh, silahkan. Yang perlu kita yakini, kita harus membagi harta yang ditinggalkan dengan syar'i. Kita harus membayarkan hutang-hutangnya, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, apalagi kita adalah anak-anak daripada orang yang sudah meninggal dunia. Maka subhanallah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Pertanyaan tentang ruh ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, banyak jawabannya, dan kita tidak boleh merasa jawaban kita yang paling benar. Kita menganggap ada pendapat ini, ada pendapat ini, silahkan mempercayai apa yang kita yakini. Wallahu ta'ala. Share video ini agar bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita serta menjadi amal jariah kelak di akhirat nanti.